Mengelabui adalah lema yang dalam semua kelas kata memiliki arti untuk banyak hal. Ia bukan hanya bermakna sebagai membohongi atau menipu, melainkan juga mengecoh, mengakali, mengelirukan, menarik perhatian. Di Indonesia kini ada istilah baru, muncul beberapa lembaga pendidikan dengan istilah boarding school. Namun yang paling menakjubkan, istilah ini banyak dipakai oleh lembaga-lembaga dengan label pendidikan wabil khusus, lembaga-lembaga dengan bendera keagamaan tertentu. Tertentu apa? Ya, tertentu. Maka dalam kasus Heri Wirawan yang kemarin ada bantahan bahwa itu bukan berkait dengan pesantren tetapi boarding school. Celakanya tidak susah mencari data di zaman digital ini, di mana jejak digital mudah dilacak hingga tak bisa menyembunyikan data mengenai siapa Heri Wirawan ini sebenarnya. Bahkan upaya kepolisian Bandung menutupi kasus ini dari publik, juga pembelaan MUI dalam hal ini, pun juga bagaimana pemerintah daerah mencoba untuk men-skip agar peristiwa ini tidak di-blow up, menjadi sia-sia belaka karena jauh sebelum teknologi digital ditemukan, manusia Jawa sudah punya sesanti membecek ke titik olo rupamu. Bahkan yang lebih dahsyat, kita juga mengenal mantra Gusti Allah ora sare, mergo nek sare anu. Cuma pengetahuan atau tepatnya keyakinan itu tak bisa diformulasikan menjadi ilmu untuk kemudian dikembangkan menjadi teknologi dan lebih-lebih kemudian dioperasionalisasikan. Makanya ketika gubernur seiman kinerjanya amburadul, tetap sesantinya cuma Gusti Allah ora sare dan cek kepitik Allah. Tidak mendekati pokok persoalan, apalagi jika memercik ke muka sendiri. Bikin boarding school biar dibilang modern dan sesuai dengan pangsa pasar dari kaum pengidap inferiority complex meskipun mayoritas. Bahkan mendakukan pelaku pemerkosaan ini, Heri Wirawan ini, sebagai penganut Syiah. Memang Heri Wirawan ini bukan wong pesantren, tetapi dia punya lembaga dan berposisi sebagai ketua pengurus nasional dalam Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah atau FKPKPS. Di situ jelas lembaga pendidikan kesetaraan pesantren disebutkan seperti itu dengan embel-embel Salafiyah. Bagaimana mungkin bergerak dengan mengatasnamakan Salafiyah tetapi di sisi lain justru dituding Syiah? Setahu saya dengan mengaji kitab Google, kata Salafiyah digunakan kalangan NU dengan menyebut pesantren salaf atau Salafiyah, yang maknanya pendidikan dengan model Sorogan, menggunakan kitab kuning dengan metode dan tata cara yang klasik. Tidak menggunakan kurikulum modern, tidak ada bangku atau kelas sebagaimana lembaga pendidikan berpapan boarding school yang dalam promosinya selalu bilang pesantren modern untuk membandingkannya dengan pesantren-pesantren salaf atau salafiyah. Pusing kan kita melihat model-model pengelabuhan yang seperti ini, yang sangat strategis dan taktis untuk mayoritas penduduk muslim yang juga mayoritas dalam pemahaman yang awam. Dan karena awam, maka supaya kelihatan modern tapi juga agamis, dititipkanlah anak-anak keluarga modern religius awam ini, kebanyakan keluarga baru yang pada tahun 2010 menjadi kelas menengah baru, tetapi juga ada lapisan lain yang menjadi sasaran, yaitu kelompok miskin. Sudah demikian media massa apapun makin longgar dalam rekrutmen SDM-nya, sehingga yang muncul adalah jurnalisme kutip
dengan karakter medianya yang hanya bisa merekod, alih-alih mampu memenuhi permintaan Aristoteles tentang kebenaran, kebaikan, dan kegunaan, apalagi melakukan atau menyodorkan latar belakang masalah atas munculnya sebuah peristiwa. Jadinya media-media seperti itu sibuk dengan kasus demi kasus, tapi tidak pernah sebagai media massa melakukan pencerahan pada masyarakat untuk memahami akar masalah. Ketidakmampuan media menyodorkan latar belakang masalah, pada akibatnya, pada sisi lain tentu saja, masyarakat tidak tumbuh menjadi masyarakat yang bisa kritis menyerap informasi, sementara media justru dalam beberapa hal melakukan eksploitasi ketidakpahaman ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya tidak tahu tujuan tertentu itu apakah ideologis atau hanya sekedar clickbait dengan judul-judul berita yang bombastis, tapi isinya tidak ada apa-apanya selain eksploitasi. Jadi antara media-media yang hanya mengeksploitasi kasus demi kasus bertemu dengan masyarakat yang secara literasi masih rendah, maka dalam istilah Jawa disebut tumbuh oleh tutup. Sehingga kemudian yang muncul kemudian, entah itu di media, entah itu di lembaga-lembaga, pengelabuhan demi pengelabuhan itu menjadi sesuatu yang tidak memunculkan kegelisahan, karena pengelabuhan adalah cara menarik perhatian, tetapi sama sekali tidak tumbuh itikat untuk bagaimana mengembangkan diri bersama-sama, belajar bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana kepolisian menyikapi kasus Heri Wirawan, demikian juga MUI, cabang Bandung, pemerintah daerah yang sudah mengetahui kasus ini lama, tetapi mencoba menyembunyikannya dengan maksud agar tidak muncul kehebohan. Kenapa takut memunculkan kehebohan? Karena di situ ada yang tidak bisa ditutupi. Seseorang dengan dalil agama, seseorang dengan bendera agama melakukan pengelabuan publik, tahun 2000, sesuatu yang sama sekali pasti tidak ada dalam ajaran agamanya. Nah, pada sisi ini sebetulnya siapakah yang menistakan agama? Yang menistakan agama adalah para penista agama.